Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pengerjaan jurnal modul 6-nya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Alfirindo dengan NIM 1.2068. Yang pertama ini kita lakukan yaitu menyimpul library yang kita butuhkan seperti CP2, NumPy, Matplotlib, Pandas, iOS, Smart, dan juga Scalar. Dan kita akan membaca untuk folder yang akan kita proses. Di sini ada di dalam folder modul 6 ada Finger dan ada subfoldernya Finger 1, sini untuk Finger 2, Finger 3, Finger 4, dan juga terakhir ada Finger 5. Kemudian di sini kita membuat sebuah fungsi untuk merotasi image dengan di sini HW-nya akan menyimpan untuk image setnya, lalu CX dan C-nya akan menyimpan untuk W dibagi 2 dan juga H dibagi 2, lalu kemudian M-nya akan menyimpan untuk pemanggilan library CP itu dengan fungsi get rotation by matrix yang akan mengeksekusi CX dan juga C dengan angel 1,0. Lalu di sini ada fungsi untuk melakukan flip image menggunakan parameter image dan juga flip kode. Kemudian di sini ada fungsi untuk melooping folder yang kita kerjakan atau yang kita proses. Pertama di sini untuk file name in list directory, yaitu ini nama folder yang kita tuju. Ketika nama filenya diakhiri dengan .jpg atau diakhiri dengan .png, maka image path-nya akan melakukan join terhadap folder path dan juga file name-nya, lalu image-nya akan untuk menampung CPM rate-nya atau gambar yang dibaca pada folder image path-nya. Lalu di sini kita akan membuat sebuah array untuk menyimpan hasil dari gambar augmented image-nya atau gambar yang sudah dilakukan dokumentasi. Adapun dokumentasi yang dilakukan yaitu di sini ada flip, ada rotate image sejauh 90 derajat, lalu ada flip image, dan juga ada rotasi image sejauh 180 derajat. Lalu di sini untuk menyimpan hasil gambar yang diaugmentasi, melakukan perulangan menggunakan ini enumerasi untuk gambar yang sudah diaugmentasi. Kemudian output path-nya akan menyimpan untuk hasil dari aspect join dari folder path-nya dengan file name-nya diakhiri dengan JPG. Kemudian di sini kita akan melakukan looping terhadap foldernya dengan augmentasi nama file augmentasinya. Kita akan mengambil beberapa sampel saja seperti gambar yang berakhiran dengan nama ini 121.jpg, 122.jpg, dan juga 123.jpg. Lalu di sini akan ditampilkan gambar yang hasil dari gambar yang sudah diaugmentasi. Lalu di sini untuk membaca gambar yang ada di folder, di sini ada fungsi untuk insert gambar dengan parameter folder. Di sini kita membuat 3 buah array dengan masing-masing variabel image, file name, dan juga labels. Untuk di sini kita akan melakukan perulangan untuk foldernya, lalu untuk file name-nya di folder finger akan ditambahkan labelnya sendiri. Kemudian ketika fungsi kondisinya is not on atau dia tidak kosong, image set-nya akan sama, kondisinya itu sama dengan 4, maka akan dilakukan grayscale image, akan disimpan pada variabel img. Lalu ketika tinggi atau height-nya itu lebih besar daripada 150 atau lebarnya lebih besar dari 150, maka akan dilakukan scale factor 150 dibagi dengan height-nya. Lalu jika tidak, maka scale factor-nya akan dibagi dengan width-nya atau lebarnya. Kemudian di sini kita membuat dua variabel bernama new height dan juga new width untuk menyimpan dari nilai height dikali scale factor dan juga width dikali scale factornya. Kemudian di sini kita akan melakukan resize image untuk menyimpan hasil dari gambar yang akan kita resize nanti.
Kemudian sini ada start row dan juga start call akan menyimpan hasil dari nilai 150 dikurangi new height dibagi 2 dan juga 90 dikurangi new height dibagi 2. Kemudian akan disimpan pada palette image. Lalu di sini array tadi yang 3 buah array yang kita buat pertama di awal tadi akan dilakukan fungsi insert gambarnya dalam folder finger. Lalu di sini kita akan melakukan eksplorasi data. Di sini kita akan memberikan jumlah total gambar yang ada. Lalu ketika kondisinya line image-nya atau nol atau tidak ada gambar sama sekali, dia akan menampilkan tidak ada gambar yang ditemukan. Lalu ini untuk menghitung distribusi data setiap labelnya, melakukan perulangan untuk melakukan perhitungan untuk setiap gambar yang ada pada folder, maka akan bertambah 1 setiap ditemukan data. Lalu di sini untuk menampilkan sampelnya, kita akan membuat sebuah variabel bernama finger folder yang akan menampung semua folder yang ada, subfolder yang ada. Lalu di sini ada perulangan untuk di dalam finger foldernya. Di sini akan diambil setiap nama dari labelnya sendiri, lalu ada label indicate dan sampel, lalu akan di print labelnya. Nah, di sini kita akan memanggil fungsi dari eksplorasi data yang akan mengeksekusi image dan juga labelnya. Lalu kita akan menampilkan sampelnya dengan jumlah sampel 3. Maka di sini kita akan mendapatkan jumlah total dari file dari setiap folder. Dan beginilah grafik dari distribusi data untuk setiap foldernya. Dan ini merupakan sampel-sampel yang kami tunjukkan seperti untuk label pinjer 1, pinjer 2, pinjer 3, 4 dan juga 5. Lalu untuk preprocessingnya di sini saya pertama menggunakan deteksi tepi. Pertama kita akan membuat variabel bernama image untuk menyimpan arraynya. Lalu kita melakukan perulangan. Ketika dia melewati gambar kosong maka akan di append tidak ada atau nol. Lalu jika lalu S-nya akan menyimpan untuk pemanggilan fungsi cpk ini-nya menggunakan parameternya imj threshold 1 dan juga threshold 2. Lalu akan di append terhadap variabel h. Lalu kita membuat variabel untuk deteksi tepi yang akan menyimpan hasil dari proses dari custom edge detection-nya. Yang akan dieksekusi adalah image menggunakan channel 5x5 dengan nilai dari threshold 1 nya 50 dan juga threshold 2 nya 150. Lalu kita akan menampilkan sampelnya sebanyak 10 untuk setiap folder. Inilah penampakannya yang ber 10 untuk setiap label. Lalu di sini ada erosi yang membedakannya, yaitu pada pemanggilan fungsinya di sini menggunakan cp2 erode. Inilah hasil dari gambar yang dierosi. Lalu di dilasi yang membedakannya pada cp2.dilasi di sini. Berikut merupakan hasil dari gambar hasil di dilasi. Ini sama seperti sebelumnya, untuk fitur ekstraksinya di sini saya melakukan edge detection menggunakan cp2.kni. Untuk mengkalkulasi LCM-nya, pertama kita membuat LCM matris dengan bentuk array. Untuk kita inisiasi angle-nya yaitu 045, 0 dan 135, dan distance-nya berisi 1, 2, 3, 4, 5 dan kondisi simetriknya yaitu true. Kemudian dilakukan perulangan untuk angle dan juga distance-nya. Kemudian ada variabel GLCM yang akan menyimpan untuk matriks zeros-nya. Lalu row dan column akan menyimpan untuk estimated shape-nya. Lalu kita akan melakukan perulangan untuk setiap baris dan juga kolom.
dengan Nekbor fixable Y-nya akan menyimpan untuk I plus distance dikali cos radiannya, dan Y-nya akan menyimpan dari J min distance dikali dengan sin angle-nya. Maka kita akan mendapatkan untuk hasil dari kalkulasi GRCM-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan karena terhalang untuk durasinya juga sudah terlalu panjang, dan untuk bawahnya juga saya belum terlalu paham untuk penjelasannya. Jadi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.